ada buntur, waduh Bapak kok nggak bilang-bilang, baik itu ada protes. Enggak juga lah, yang namanya sidak mana ada pemberitahuan, ya namanya bukan sidak berarti. Di lapangan kita lihat, oh ini punyanya PU, jalan rusak misalkan. Kita telepon kepala dinasnya, ya baik itu dari kepala dinas, staf sampai siapapun di situ. Begitu dia pulang ke rumah sudah menjadi rakyat juga. Kalau jalan nasional atau provinsi yang rusak, ini otomatis APBD nggak bisa masuk. Itu aturan yang mengatakan. Dan pemerintah otomatis serba salah di situ. Iya, yang kecelakaan sampai mati juga rakyat Probolinggo juga. Tapi begitu APBD Kota Probolinggo masuk ke sana, itu kesulitan. Aturannya tidak bisa. Kan begitu. Secara tertulis, kita juga bakal salah ketika kita melangkahi itu. Bakal salah. Tapi menurut saya yang penting, bagaimana kalau ada jalan nasional maupun provinsi yang rusak, pemerintah Kota Probolinggo harus care juga. Menilik hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Bapak Agus Rianto ST. Pak, sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita lagi menelisik nih Pak, menelisik apa aja sih hasil kerja DPRD Kota Probolinggo dari Komisi 3 ngalor ngidul kemarin. Pak masih olahraga? Alhamdulillah masih. Masih bersepeda? Sepeda enggak, tapi jalan kaki. Jalan kaki. Treadmill sama nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu. Sebelum kita ngobrol lebih panas, boleh Pak ya ngobrol lebih panas ya? Mau panas, boleh, mau dingin boleh. Boleh ya. Sebelum kita ngobrol lebih panas nanti, biar menghangatkan untuk memperlancar peredaran darah, gitu, Pak. Dalam peredaran darah dalam pemerintahan terutama, kita kepingin ngucapin selamat nih Pak. Ada dua ucapan selamat buat Pak Agus kali ini. Yang pertama, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Sebagai warga negara, sesama warga negara kita ucapin selamat. Mudah-mudahan bangsa ini semakin maju gitu Pak. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Otomatis seperti itu. Amin. Amin. Yang kedua, karena asmon jenengan Pak Agus, selamat juga. Sekarang bulan Agustus. Alhamdulillah sekarang. Bener nggak saya Pak? Bener nggak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Pas hari kelahiran saya. Oh, hari kelahiran Pak. Jadi Pak boleh salaman Pak? Boleh. Kita sama Pak? Sama Pak. Oh gitu ya? 25 Agustus. Loh. Namanya? Joko Minor Pratikto. Oh, tapi bukan Agus ya namanya. Menyamarkan, biar nggak bodoh. Oh, gitu. Karena perbedaan itu indah. Indah, betul. Kalau nggak indah, nggak akan ada pelangi, Pak. Ya, betul. Warnanya hijau. Itulah makna demokrasi. Demokrasi. Luar biasa. Pak, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, sebenarnya pekerjaan Komisi 3 ini cenderung ke mana sih, Pak? Ke arah mana sih, Pak? Jadi begini, sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan tatib DPRD Kota Probolinggo, jadi Komisi 3 ini membidangi kesehatan, ya, infrastruktur, di dalamnya juga ada dinas sosial, dan juga ketenagakerjaan. Kalau tidak salah ada 9 apa namanya dinas pokok atau mitra kita. Mitra pokok ya. Belum ranting-rantingnya. Enggak juga, ya itu jadi kalau dulu itu kita kan apa namanya sekarang ini mitra. Kalau dulu bagian, jadi misalkan dinas ketenagakerjaan dan perizinan. Kan begitu ya? Iya. Ketenagakerjaannya itu ada di Komisi 3. Nah, perizinannya juga ada di Komisi 3. Tapi yang lain-lain seperti kepegawaian, struktur kepegawaian, di dinas perizinan itu ada di Komisi 1. Dulu masih bagian. Nah, tatib sudah dirubah, sekarang menjadi mitra. Jadi dari ujung sampai ke pangkal itu semua menjadi mitra. Kenapa diperlukan kata-kata mitra, Pak, di sini? Ini saya tertarik, Pak. Iya. Kenapa diperlukan kata-kata mitra? Ya mitra kerja. Jadi kalau dulu kan bagian toh. Kalau dulu bagian, perbagian-bagian ya. Misalkan ya, contoh lagi ya. Dinas pendidikan. Itu punya Komisi 1. Ya. Tapi di dalam kan juga ada pembangunan gedung, infrastruktur dan sebagainya. Benar. Itu menjadi bagian dari Komisi 3. Sedangkan pendidikannya sendiri itu ada di Komisi 1. Kalau sekarang karena sudah menjadi mitra, otomatis satu UPD itu, Dinas Pendidikan itu sudah menjadi tupoksinya Komisi 1. Ya. Mungkin boleh seperti ini Pak, dari kacamata kita ya sebagai insan media, kan bagian dari masyarakat juga. Istilah mitra itu diharapkan kita
landasan gotong royong di Pancasila itu bisa berjalan dengan syahdu gitu Pak. Mungkin bisa diartikan seperti itu, makanya dirubah jadi kata-kata mitra. Bisa diartikan seperti itu mungkin, Saya kira sama saja ya. Kalau bagian itu yang kemarin, pada waktu periode yang kemarin, itu biasanya dalam sebuah pembahasan, misalkan ada pembahasan anggaran. Di mana anggaran? Di Dinas Pendidikan misalkan. Ini yang menjadi pokok yang utama itu adalah Komisi Pendidikan ini ada di Komisi 1. Dinas Pendidikan ini ada di Komisi 1. Sehingga kepala dinasnya harus datang di Komisi 1. Tapi di dalam bidang infrastruktur, pembangunan gedung dan lain-lain itu ada di Komisi 3. Sehingga di sinilah menimbulkan sebuah kerancuan, bukan sinergitas, kerancuan. Kadang-kadang kepala dinas itu menjadi rebutan. Gitu pokok kepala dinasnya harus datang di komisi ini komisi ini kan begitu. Sebetulnya kalau saya tidak mempermasalahkan itu. Karena pokoknya ada di Komisi 1, silakan kepala dinas ada di Komisi 1. Bagian pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung ya cukup sekretarisnya aja atau siapa. Sebetulnya begitu aja. Tapi karena sudah disepakati dalam sebuah forum DPRD untuk kembali ke mitra, ya sudah, tidak masalah. Sama saja sebetulnya. Pak, terkait dari tadi yang jenengan sempat singgung kepegawaian, Pak. Beberapa waktu yang lalu, ini sempat nih di Kota Probolinggo terkait dengan masalah kepegawaian, Pak. Itu sempat panas toh, Pak. Sempat panas di salah satu lembaga yang dengan ribuan apa ratusan apa puluhan, Pak. Waktu itu PHK sepihak dalam tanda kutip gitu. Karena kalau tidak salah ada 162 atau berapa ya? Saya lupa juga. Iya, saya juga tidak. Kurang lebih itulah ya. Itu sempat panas waktu itu Pak ya. Sempat mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Betul. Kemudian sekarang kita amati sudah adem ayem gitu. Nah, ini apakah adem ayemnya? Ini pertanyaan kami sebagai orang-orang dari media. Apakah adem ayemnya ini adem ayem benar-benar teratasi? Atau adem ayemnya ini memang sengaja dibikin untuk adem ayem atau ada kulkas di situ gitu Pak. Jadi betul. Mohon pencerahan Pak mungkin. Adem ayem apa panas itu ya? Ya. Menurut saya sih yang saya dengar kabar terakhir bahwa sudah tidak ada lagi masalah itu. Ya. Artinya apa? Kalau ngomong diselesaikan yang mana kan begitu? Ya. Karena mereka nyatanya kan tidak dipekerjakan lagi. Kan begitu kan? Tapi mungkin sudah ada tindakan baik dari pemerintah maupun dari karyawan sendiri sudah waleh wis lah. Dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini sudah mentok. Akhirnya kan mungkin angkat tangan kan begitu. Tapi yang penting kan tidak jadi masalah lagi. Karena waktu itu ada isu-isu yang kurang sedap juga kan. Menjatuhkan pihak-pihak tertentu juga. Ada katanya nerima ini, ada katanya nerima ini. Tapi nerima yang benar nggak Pak? Nah ini yang saya kan tidak tahu. Apakah benar apa enggak, tapi kan nyatanya tidak ada hitam di atas putih. Dari mana kita bisa membuktikan itu? Kan begitu. Sekarang kata-kata waleh tadi Pak, kata-kata waleh itu sudah sering banget kami dengar gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu, kemudian tidak didengar dan tidak digubris misalkan, kemudian tidak juga ada pemecahan. Ketika berkaitan dengan Komisi 3 ini, Komisi 3 gerak nggak sih Pak sebenarnya? Ya, kita kan sudah panggil mereka semua. Setelah itu dengan ada DPR-DP ya? Iya, setelah itu ada yang namanya rekomendasi. Rekomendasinya apa waktu itu? Dipekerjakan kembali. Atau kalau tidak dipekerjakan kembali, angkat mereka di tempatnya, dipecah mereka. Di beberapa UPD dijadikan misalkan relawan, honor apapun namanya itu, kan begitu. Dipecah. Karena jangan lagi kita membuka lapangan pekerja kok malah ini mengurangi atau menambah pengangguran kan begitu kan. Menambah pengangguran dan otomatis ketika pengangguran bertambah akan ada ranting-ranting problematika yang akan timbul akibat hal itu. Seperti itu. Aduh. Komisi 3, Komisi 2, Komisi 1. Sebenarnya nggak pernah. Pak, Bapak tidurnya kapan sih Pak? Kenapa?
tidurnya kapan sih, Pak? Mohon maaf. Kalau masalah tidur itu yang penting bagaimana kita bisa mengistirahatkan mata, dan hati. Kalau otak bekerja terus ini. Oh gitu, Pak ya? Iya. Berarti kita kami sempat salah persepsi mungkin ya. Ketika kita tidur berarti kita mengistirahatkan otak. Enggak gitu juga, Bang. Kalau otak kadang-kadang enggak istirahat, dia akan berpikir terus. Gimana caranya Probolinggo ini terus bergerak, sinergitas itu tetap bertumbuh? Iya. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi kadang-kadang sampai ke bawah mimpi mungkin. Itu membuktikan otak tetap bekerja gitu. Kalau ke bawah mimpi, saya kok mimpinya indah-indah terus itu. Indah ya? Iya, indah. Alhamdulillah, Pak, kalau gitu. Namanya Agus itu harus mimpi indah. Ya, itu yang saya sempat iri dengan yang Bapak sandang sejak lahir, Agus. 2 kali saya ketemu yang namanya Agus harus mimpi indah. Betul. Karena sesuatu itu kan diawali dari mimpi indah dulu. Ya kan, cita-cita itu dari angan-angan dulu. Angan-angan. Ya, aku kepingin begini. Terbawa mimpi. Wah, kalau begitu aku harus jadi ini. Kan begitu kan, begitu. Kira-kira begitu. Pak, dari pengamatan Pak Agus ini tentang hal yang indah-indah. Di Probolinggo ini, terutama kota, sesuai dengan ranah kerja kita, di kota ini, menurut Pak Agus, tingkat keindahannya ini dari 0 sampai 100% itu untuk periode sekarang ini sudah mencapai berapa persen sih, Pak? Dari kacamata Pak Agus. Kalau ngomong keindahan, sebetulnya relatif ya. Relatif. Karena seseorang dengan orang yang lain memandang satu titik itu belum tentu sama. Iya. Tapi secara garis besar, di Probolinggo ini pernah terkenal dengan yang namanya 1000 taman. 1.000.000 lampu. Kan begitu ya? Iya. Waktu zaman pemerintahan 2 periode yang dahulu. Saya tidak menyebut nama ya. Tapi 2 periode yang dahulu diteruskan oleh periode yang setelahnya. Itu semua taman dirawat dengan baik. Bahkan anggarannya saya tahu sendiri itu per taman 15 juta di anggaran itu. Diserahkan kepada masing-masing OPD. Pembangunnya sulit, Mas. Ya kan, berdarah-darah. Artinya dari dinas ini membangun. Tapi setelah itu kok tidak dirawat. Sempat polemik waktu itu kan? Polemik, tapi setelah ternyata, wah ya memang betul indah. Ternyata banyak orang luar kota juga masuk meniru dan bahkan meniru itu. Bahkan meniru. Setidaknya Probolinggo dijadikan tempat studi untuk mereka. Betul. Seperti itu. Dan ketika awalnya sudah jadi tempat studi, bukan tidak mungkin membuka peluang pariwisata. Betul. Masyarakat lagi, Pak ya? Begitulah, kembali kepada masyarakat lagi. Mereka datang ke sini, Pak, ada yang makan di sini. Saya merinding, Pak, ini dengar itu. Karena kita, terutama di generasi-generasi muda, boleh ya Pak, saya sebut diri saya masih muda? Boleh. Kalau saya udah tidak muda lagi. Semangatnya tetap muda dong, Pak. Harus, wajib. Jadi kita sempat terlena, Pak. Jadi memandang cuman Probolinggo sudah indah. Oh, Probolinggo sudah bagus. Kita tidak memikirkan filosofi yang ada di belakang. Yang ngapain sih Probolinggo ini dibikin kota 1000 lampu, kota 1000 taman, 1.000.000 lampu, ngapain gitu. Kita cuman yang jelas Probolinggo indah. Kita sempat lupa dari tujuan-tujuan pemerintah sendiri, baik itu dari legislatif dan eksekutif yang luar biasa pekerjaannya waktu itu, bahkan sampai sekarang masih berusaha mempertahankan itu. Kita lupa bahwa tujuannya ini kembali ke masyarakat itu tadi. Betul. Jadi Komisi 3 terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Protes ada berapa lembar, Pak, per hari? Protes masyarakat ke kita. Sebetulnya kalau ngomong secara pengaduan yang bersifat tertulis ya. Tertulis itu tidak terlalu banyak. Tapi yang paling banyak itu adalah sekarang ya, zaman sekarang ya, pakai gadget WA, Facebook, semua masuk di situ. Telepon, verbal secara langsung ketemu, itu banyak juga yang ngomong begitu loh. Lah, daripada masukan-masukan itulah yang menjadi sebuah pemikiran bagi semua anggota DPRD untuk dituangkan pada waktu rapat anggaran begitu loh. Kecuali hal yang berkaitan dengan permasalahan seperti pemberhentian sepihak oleh perusahaan dan lain sebagainya. Itu kan tidak nunggu kita tunggu pembahasan anggaran, tidak. Tapi begitu kita terima, besoknya kita tindak lanjuti.
Pak, tadi Bapak sempat nyinggung WA, Facebook dan sebagainya. Itu perkembangan IT ya, perkembangan IT yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Di Komisi 3 Kota Probolinggo sendiri, ada tim ahli nggak sih Pak, khusus untuk IT yang misalkan memantau perkembangan entah itu hoax, entah itu lemparan masyarakat, entah itu ide dan sebagainya yang aduh luar biasa kalau kita mau bicara tentang perkembangan medsos yang sedemikian kenceng, bahkan sampai ngata-ngatain orang. Ngapunten, ini sampai ngata-ngatain, waduh Komisi 3 penggaweane mek jalan-jalan tok. Sampai ada yang seperti itu. Itu ada nggak sih Pak tim khusus untuk menangani medsos? Secara khusus tidak ada, Mas. Secara khusus tidak ada. Ya kita dari orang per orang, khususnya anggota kepimpinan dan untuk Komisi 3 ini yang biasanya selalu selalu memperhatikan, menyampaikan, mengumpulkan, kemudian meneliti, menelisik. Betul. Biasanya mereka kalau ada sesuatu langsung di grup komisi ada, grup komisi ada. Coba di Facebook ini kita lihat bersama-sama. Oh iya, yuk kita lanjuti. Jadi RDP dalam rangka penyelesaian sebuah masalah, meluruskan sebuah berita itu tidak perlu menunggu ada laporan masuk. Dari berita di WA saja, di Facebook saja, kita bisa ambil tindakan. Contoh, misalkan pernah kan, itu di Jalan Berantas, masuk di Facebook, dikasih kursi panjang dan sebagainya. Begitu kita lihat, loh ini ada apa ini? Besoknya kita sidak. Setelah sidak baru besoknya lagi kita rapat dengan pendapat dengan dinas terkait. Misalkan terkait sampah, nah kita dengan DLH. Pak, ketika sidak pun, yang namanya sidak, inspeksi mendadak. Iya. Otomatis pihak dari Komisi 3 tidak akan pernah memberitahu siapapun kita mau kemana. Betul. Sempat nggak Pak ada benturan dari dinas terkait atau dari lapisan masyarakat tertentu, tiba-tiba dari Komisi 3 datang ada benturan, waduh Bapak kok nggak bilang-bilang, baik itu benturan yang mungkin secara kasar atau Pak kok nggak bilang-bilang dulu, atau pernah ada protes? Enggak juga lah, yang namanya sidak mana ada pemberitahuannya, namanya bukan sidak berarti, bukan sidak berarti, itu. Jadi tidak, begitu kita di lapangan, kita lihat, oh ini punyanya PU, jalan rusak misalkan, kita telepon kepala dinasnya, tolong datang ke sini. Kenapa kok sampai begini? Kok sampai kapan ini diperbaiki dan sebagainya? Tentang jalan, Pak. Tentang jalanan Kota Probolinggo yang seperti kita tahu seperti itulah. Ada yang mulus, benar-benar mulus, nyaman banget dikendarai, ada yang tidak. Tentang jalan, ini kita melanjutkan aspirasi masyarakat. Masyarakat kan ngomongnya santer Pak ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman dari kalangan pemerintahan, dari teman-teman dari anggota dewan sampai miris ya mungkin mendengarnya. Ajolon melolo, embung tak becek. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini mekanisme penanganan kasus kan tidak pernah sesederhana yang masyarakat pikirkan. Betul. Seperti itu toh Pak. Ketika misalkan saya lapor, Pak, jalanan di depan terminal Bayuangga Kota Probolinggo bolong Pak. Ada bolongnya kecil Pak, tapi dalam. Bolongnya kecil Pak, ukurannya mungkin sekitar 5-10 cm diameternya, tapi dalam Pak sampai 2 kilo misalkan seperti itu. Ini kenapa Pak kok belum dibetul-betulkan gitu loh? Kok belum dibetul-betulkan? Kenapa kok seperti ini? Wah, ini DPR-nya nggak kerja. Balik lagi ya. Keputusan perintah tentang apapun bukan keputusan teman-teman dewan. Betul. Dewan hanya menanggapi. Betul. Dewan hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Betul. Tentunya harus dianalisa dulu dengan segala macam sistem yang ada, yang otomatis masyarakat juga berperan serta dalam pembentukan undang-undang, bahkan perpu, peraturan daerah mungkin. Perda. Ya. Peraturan daerah yang sudah ada ataupun yang sedang direncanakan. Ya. Jadi masyarakat protesnya itu mbok yo rada-rada mikir dikit. Kadang-kadang kita prihatin Pak, kita prihatin kadang-kadang seperti itu. Makanya tadi saya singgung Pak Agus tidurnya kapan sih Pak? Kita sebenarnya pura-pura nggak tahu bahwa dewan itu
sangat jarang waktunya untuk bahkan untuk istirahat. Untuk istirahat yang harusnya anjuran dokter ke 8 jam. 7 sampai 8 jam. Ya. 7 sampai 8 jam. Minimal seperti itu. Secara pribadi nih Pak, sudah sesuai anjuran dokter nggak Pak? Kalau masalah istirahat, napasnya agak lega aja Pak, jadi ngobrol santai aja Pak. Jadi kalau memang Pak Agus cuma tidur 3 jam, ya 3 jam pun nggak apa-apa gitu. Enggak juga. Contoh semalam saya tidur jam 11. Jam 11, ya, habis subuh tidur lagi. Habis subuh tidur lagi? Sampai jam 8. Sampai jam 8. Kalau dijumlah berapa itu sudah? Lumayan. Oke. Ya? Jadi tinggal bagaimana kita menyiasati gitu Pak ya. Tinggal bagaimana kalau nggak bisa langsung 8 jam, ya mungkin 4 jam, begitu bangun sholat subuh, mau olahraga silakan. Nanti ngantuk tidur lagi. Ya. Gitu. Saya juga ingin menanggapi nih masalah jalan nih. Monggo. Ya. Laporan masyarakat memang begitu Mas. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Betul. Bukan karena saya wakil rakyat terus saya tidak menyalahkan masyarakat. Enggak. Ya memang masyarakat itu ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Oke. Terutama perkembangan seperti sekarang Pak. Contoh sekarang ya. Sebagai pegawai dinas PUPR, ya baik itu dari kepala dinas, staf sampai siapapun di situ, begitu dia pulang ke rumah sudah menjadi rakyat juga. Mungkin mereka ngerti masalah kenapa kok nggak diperbaiki, kenapa kok lama nggak diperbaiki dan sebagainya. Karena jalan itu ada 3 Mas. Ya. Jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Kalau jalan nasional atau provinsi yang rusak, ini otomatis APBD nggak bisa masuk. Itu aturan yang mengatakan. Dan pemerintah otomatis serba salah di situ. Iya. Ya toh, yang lewat juga rakyat Probolinggo. Ya kan? Yang kecelakaan sampai mati juga rakyat Probolinggo juga. Tapi begitu APBD Kota Probolinggo mau masuk ke sana, itu kesulitan. Aturannya tidak bisa. Kan begitu. Secara tertulis, kita juga bakal salah ketika kita melangkahi itu. Bakal salah. Tapi menurut saya yang penting, bagaimana kalau ada jalan nasional maupun provinsi yang rusak, pemerintah Kota Probolinggo harus care juga. Bagaimana caranya? Pernah waktu itu dengan kepala dinas yang sudah pensiun kalau nggak salah ya, Pak Imanto kalau nggak salah. Itu ada yang rusak. Gimana nih Pak? Sudah Pak, kami perbaiki. Loh nggak apa-apa Pak, kita foto dulu. Habis diambil gambar, setelah itu baru diperbaiki. Habis diperbaiki, difoto lagi. Jadi kalau ada pertanyaan dari BPK, kenapa ini kok bisa masuk ke sana? Sudah ada bukti kan begitu kan? Jadi untuk pemirsa, jadi untuk masyarakat Kota Probolinggo dan mungkin masyarakat manapun yang sedang menonton acara video ini, serta merta kita tidak bisa langsung menyalahkan apapun itu keputusan pemerintah. Jadi karena memang lembaga pemerintahan baik itu dari legislatif ataupun eksekutif tetap ada aturan-aturan baku. Tetap ada aturan-aturan baku yang kita sebagai masyarakat harus tetap menjunjung tinggi menghormati aturan-aturan itu. Jangan sampai Tapi dilanggar. Jangan sampai masyarakat berhenti jadi masyarakat yang apatis. Jadi mudah-mudahan tidak ada kata-kata waleh lagi kan ngaten Pak. Pak, terakhir nih Pak, terakhir. Boleh. Terakhir nih. Tepi jurang boleh Pak? Tepi jurang. Jurang apa? Jurangnya yang jurang kehidupan. Saya mau yang paling dalam, Pak. Monggo silakan. Yang paling dalam nih, Pak. Ini terkait dengan balik lagi Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Betul. Nah, sekarang DPR lagi disorot. Terutama DPR nih, Pak. Terutama DPR. DPR RI atau DPR RI, DPR provinsi, DPR kota juga lagi disorot dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, ini sebenarnya kasus nasional. Kasus nasional. Dan ternyata di Probolinggo setelah kami melakukan jajak pendapat dengan masyarakat, ternyata masyarakat Probolinggo juga perhatian dengan ini. Kemudian kemarin selama 3 hari berturut-turut DPR sendiri, terutama Komisi 3 sendiri menanggapi dengan melakukan RDP terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Pak, selaku sesama anggota dan di sini Bapak sebagai Ketua Komisi 3, tanggapan tentang kasus Brigadir Yosua ini seperti apa, Pak? Ditahan, Pak ya, ditahan. Nanti komentarnya kita bincang-bincang. Ketika kamera nanti sudah mati, kita ngobrol berdua aja, off the record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.